karena banyaknya video-video pendeta Saifuddin Ibrahim, dan juga yang kedua adalah Christian Prince yang benar-benar fenomenal. Pemirsa semuanya, Assalamualaikum. Sudah kita dengar sendiri bagaimana yang menyebut dirinya pendeta Saifuddin Ibrahim menyatakan bahwa Christian Prince itu fenomenal. Dan di depan yang di layar itu layarnya Christian Prince. Namanya jelas ya. Di sini saya ingin merespon satu tema aja, satu yang tidak usah dia itu bicara asal bicara karena dia akan mencari makan juga di YouTube ya, seperti yang lain-lainnya. Jadi saya tidak bisa menanggapi secara serius orang-orang yang jenis begini ya. Tapi insya Allah kita bisa melihat apa yang akan dikatakan dia, dan kita akan dengar pembukaannya dia yang pertama kali. The Muhammadan always they try to find a solution for the stupidity of so-called prophet, the most obvious false prophet. Ya, di pembukaannya dia hujatannya itu langsung keluar ya. Di sini dia mengatakan bahwa Muhammadan, maksudnya kita yang Muslim. Dia tidak mau menyebut kita itu Muslim, sebab dia itu sebagai Kristen, yaitu yang menyembah Kristus. Maka kita itu harus Muhammadan, orang yang kita itu menyembah Muhammad. Kata-kata Muslim itu jadi terlalu tinggi, harus diturunkan ke levelnya dia. Saya sudah dengar yang begini dari zaman dulu ya, bukan hanya dia. Oke. Dan dia mengatakan bahwa Muhammadan itu selalu berusaha untuk menemukan solusi untuk membenarkan nabi palsunya mereka. Ya, maksudnya dia tidak mau menyebut Muhammad, dia mesti harus pakai hujatan ya. Jadi pemirsa jangan sampai bilang bahwa saya itu mengatakan dia penghujat karena saya menginginkan itu. Nanti akan dengar. Jadi kalau 3 jam ya 3 jam hujatan, 4 jam hujatan, 6 jam hujatan. Ini stylenya dia ya. Terutama yang orang-orang Arab Kristen. Jadi jangan kaget, saya kenal mereka ya. Oke, kita akan lanjutkan. Today we will talk about the water, you know. See, we can accept somebody saying from the water every living thing is made. And actually there's no discovery here. I mean, if we say, like generally speaking, we know how important the water is. I mean, dia akan bicara masalah air, bahwa ciptaan di bumi itu dari air. Kata dia ini bukan penemuan. Maksudnya bukan barang baru. Ya memang bukan baru, ini kan sudah 1400 tahun. Di zaman itu tidak ada orang yang punya ide bahwa makhluk hidup itu datangnya dari air. Waktu itu nggak ada. Yang pertama kali menyebut itu ya Quran, di Quran itu sendiri. Oke, ini orang kadang-kadang karena kebencian itu tidak mau mengakui bahwa ini datangnya dari Quran. Dan nanti akan ada lagi ya. Sebentar, saya teruskan dulu. Can anyone live without water? But when we say every, you know, and then we have other verses in the same book saying, well, genie are made from fire. Angels are made from light. Oke, di sini dia yang dipersoalkan sama dia yaitu ada kata kulla. Jadi mana itu kata-katanya? Wa ja'alna mimma in kulla syai'in hayy. Jadi telah kami ciptakan semua yang hidup itu dari air. Kata semuanya itu kulla. Kulla itu setiap yang hidup itu dari air. Ya, terus dia meneruskan kalau nggak salah ke api. Kita teruskan sebentar.
And every living thing, is Allah Himself a living thing? Waduh. Dia bilang bagaimana dengan Allah sendiri, kan Allah itu kan hidup, jadi berarti dari air. Ini yang saya maksud ya, ilmu itu tidak bisa didapatkan dari orang begini. Dan celakanya umat Kristen di Indonesia, terutama saya sebutnya Oten ya, yang di YouTuber terutama, itu belajarnya sama dia. Maksudnya mengambil dia itu sebagai model yang luar biasa, seperti Saifuddin bilang fenomenal. Ya beginilah orangnya ya. Jadi tidak ada akademisnya sama sekali. Oke, kita teruskan. Yes, he is supposedly. Is Jibreel made from water? Had Muhammad, he said the angels made it from light. Dia sudah mulai menanyakan bagaimana dengan Jibril, karena malaikat itu dibikin dari cahaya menurut hadis tentunya. Dan saya tidak akan merespon hadis. Oke. Is light made from water? That would be stupid. When we mention the genie, Abdul, crazy Abdul, he always call us. He have a. Saya pause dulu, ini dia mau searching ya. Saya mau ke ayatnya langsung aja. Chapter 15, verse number 27, it says, "And the jinn, we created them from a smokeless flame of fire." So, when you see we created them, this is the start. Oke. Ini kesalahan ya. Ini makanya orang-orang begini jangan diikuti. Saya tunjukkan aja bahasa Indonesianya ya. Jadi tidak. Oke, pemirsa, ini yang kedua ini. Ini yang diangkat tadi di layar. Wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum. Dia tidak menyebut min qablunya, enggak mau. Kan yang lagi di temanya itu makhluk yang dibikin dari air. Di sini disebutkan bahwa jin itu diciptakan sebelumnya dari api, sebelumnya. Jadi sengaja dia tidak menyebut min qablunya itu, karena dia itu merasa ini adalah suatu istilahnya senjata yang mematikan ciptaan dari air. Oke, ini maksudnya dia. Jadi bagaimana, apa mau diteruskan yang ini, apa sudah salah dari start dia? This is not the water. See, he did not say we created them from water. He said we created them from smokeless flame of fire. And in order to get smokeless flame of fire, that have to be a very special burning. Ini dia mau berbicara suatu topik yang di luar jangkauannya dia ya. Lebih baik, bingung nih. Oke, teruskan aja dah. Because any fire contain water is going to have smoke. That's a must. There is a combustion will come from the burning. Like if you live in a small apartment or a studio or etc. And shut up. He said Ibn Kathir make mistakes. Right. Di sini dia itu sebetulnya tadi ini ya saya skip. Dia itu membuat narasi bahwa ada satu orang yang bernama Abdul. Kita tidak tahu siapa Abdul itu. Yang katanya punya penyakit jiwa. Bilang sama dia bahwa api juga dibikin dari air. Ini narasi ya, jangan lupa. Kaum muslimin kalau lagi diskusi hati-hati dengan narasi, jangan sampai istilahnya digubet. Narasi itu dia bikin cerita. Dan di dalam narasi ini juga dia bertanya kepada Abdul itu, bagaimana kalau kita ke Ibnu Katsir untuk mencari jawabannya. Terus katanya Abdul itu menjawab, kalau menjawabnya ini ya, kalau lagi cocok dengan dia bilang boleh Ibnu Katsir. Tapi kalau nggak cocok dia bilang Ibnu Katsir bikin kesalahan. Dia bilang ini tipikalnya Muhammadan. Jadi ini penghujatan ya. Karena itu akan saya skip saja yang masalah ini ya. Kita langsung aja ke ayat yang selanjutnya. Akan lihat yang terakhir ini. Allah has created every moving. This is Muslim translation, by the way.
It doesn't say really moving. It says dabba. Dabba is something like the creature who walk with legs. And here Muhammad is being stupid again because he count the snakes. The snakes are not dabba. Ya oke, dengar sendiri tadi stupidnya keluar lagi. Di sini ayat ini menyatakan bahwa wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Semua dabbah itu dibikin dari air. Dan dia mengatakan ular itu bukan dabbah. Ini menurut dia. Jadi dia itu membikin satu definisi baru. Sebab di waktu sebelum Quran itu tidak ada literasi bahasa Arab. Sebelum Quran itu nggak ada. Begitu Quran muncul, sejak itu Quran itu dipakai sebagai apa ya sebutannya, sebagai pokok untuk bahasa Arab. Jadi bahasa Arab yang tertinggi itu adanya di Quran. Dan dia mengatakan bahwa Quran ini stupid, soalnya mengatakan ular itu sebagai dabbah. Inilah orang yang kalian dengarkan. Dabba is only the word dabba from yadubbu dabban, like when you hit something with your foot. So every walking creature. Oke, saya stop saja sudah. Tidak ada manfaatnya ya. Di sini di ayat ini disebutkan saya angkat dari saya saja sendiri. Oke. Di sini sebutannya wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Jadi Allah menciptakan dabbah itu dari air. Faminhum mayamsi ala batni. Dari antara mereka itu ada yang berjalan dengan perutnya. Wa minhum mayamshi ala rijlaini, dan dari mereka ada yang berjalan dengan dua kakinya. Wa minhum mayamshi ala arba, dan dari mereka ada yang berjalan dengan empat, tidak sebut kaki ya. Ini di kata-katanya. Yakhluqullahu ma yasha. Di sini yang dia persoalkan itu yaitu kata berjalan ini loh. Di sini kan terjemahnya berjalan ya bahasa Indonesia, tapi yang dia kutip itu bahasa Inggrisnya itu creep. Jadi dari mereka ada yang creep on their bellies. Kata dia, kata-katanya di sini bilangnya jalan. Yamsi itu jalan. Tapi terjemahnya Muhsin Khan itu creep. Ya Abdullah Yusuf Ali creep ya. Di sini yang satunya Syakir. Syakir bilangnya walk. Oke. Jadi apa sebetulnya yang dipersoalkan di sini? Kelihatannya seperti orang ngeromyang ya. Sebab orang kalau sudah lagi ngeromyang, orang pakai baju warna biru salah, pakai warna kuning salah. Jadi ya ngeromyang namanya. Dan menurut Piktol itu mu'alaf ya. Dia bilang goes. Goes itu bahasa Inggris Sanskerta ya. Sebetulnya go. Di sekarang ini bilangnya go. Goes upon its belly. Dan nanti di sini dia akan mempersoalkan masalah burung. Kenapa burung nggak disebutkan? Kenapa berarti burung itu tidak termasuk? Sebab burung itu terbang pakai sayap. Dan juga dia membawa lalat, juga nyamuk. Dia lupa bahwa burung itu punya kaki dua ya. Lalat punya kaki, nyamuk punya kaki. Jadi saya tidak paham ini yang diprotes itu apanya, yang disalahkan itu apanya di sini. Saya tidak mau menggiring pemirsa ya, sebab ayatnya ada di depan kita. Jadi apanya yang mau dibicarakan di sini? Yang fenomenalnya itu yang di mana? Saya sampai bingung ini fenomenal itu artinya lain daripada apa yang dimaksudkan di sini.
Oke, itu rupa-rupanya itu kebiasaan orang memakai kata-kata yang muluk-muluk tanpa mengerti artinya. Kayak yang di bahasa Inggris itu senangnya menyebut absolutely. Absolutely itu salah, ndak bisa. Yang absolut itu hanya Allah. Tapi orang pakai, ya. Dan di sini Christian Prince yang fenomenal. Well, pemirsa sudah lihat sendiri, oke? Jadi supaya jangan membuang waktu terlalu banyak, saya akan tutup dengan ayat yang saya akan tunjukkan. Ini ayat saya sendiri ya, yang saya cari sendiri. Ya. Di surah As-Saba yang di atas ini, atau surat 34, ayat 14. Ini adalah masa ceritanya Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman itu seorang raja yang waktu itu statusnya sampai kayak Tuhan ya. Karena apa, mungkin karena dia keras atau karena mungkin memang kerajaannya besar, saya tidak tahu. Ini bukan, kita tidak cerita sejarah di sini. Kata ayat ini, falamma qadayna alaihil mauta. Di waktu kematian datang kepadanya, ma dallahu ma'ala mautihi illa dabatal ardi ta'kulu min sa'atah. Jadi waktu dia itu meninggal, tidak ada yang, orang itu tidak tahu, rakyatnya itu tidak ada yang tahu. Dia duduk di kursi ya, memegangi tongkatnya, dan dia meninggal di situ, tapi tidak ada yang tahu. Sampai dabah di sini, rayap itu menghancurkan tongkatnya. Terus di situ disebut falamma kharra, ketika dia jatuh tersungkur, tabayyan. Saya kita tidak akan cerita Nabi Sulaiman, alright. Anyway, jinnya, rakyatnya, manusia dan jin itu baru tahu sesudah dabah itu menghancurkan tongkatnya. Oke. Jadi dabah di sini ini rayap. Oke, bukan hanya yang seperti yang disebut. Sekarang kita akan loncat ke ayat yang terakhir. Sebentar ya. Ya di sini di surat Malaikah atau surat Fatir. Di ayat 45. Bunyinya, walau yu'akhidullahu nasa bima kasabu. Seandainya Allah akan menghukum manusia atas perbuatannya mereka, ma taraka ala dhahriha min dabbah. Dabbah di sini disebut ya. Seandainya Allah akan menghukum manusia atas kesalahannya, niscaya tidak ada satu di sini makhluk yang melata pun akan ditinggal. Jadi waktu Allah akan menghukum manusia, yang mana dabbah, manusia itu hewan ya. Kita jangan lupa manusia itu hewan. Maka semua hewan yang lainnya itu akan kena. Cuma kita ini sekarang jauh lebih tinggi dari hewan karena ada sesuatu yang merubah kita, yang ditambahkan di dalam diri kita, sehingga kita itu statusnya jauh lebih tinggi daripada hewan-hewan lain. Makanya kalau kita tidak istilahnya tidak peduli dengan perintah Allah, kita jatuhnya jadi dabbah. Bisa kayak orang Yahudi dirubah menjadi kera. Kera itu kan hewan juga, dabbah. Jadi kamu itu manusia karena adanya ajaran-ajaran untuk hidup seperti yang ditentukan oleh Allah. Kalau kamu tidak mau, kamu itu dabbah. Ya, jadi itu wa ja'alnahum qiradatan. Ingat kata-katanya yang sering diangkat sama Oten. Bagaimana ini manusia dirubah menjadi hewan? Mereka tidak mengerti totalnya ya Qur'annya. Jadi yang dipersoalkan itu selalu satu ayat terus loncat ke tempat lain. Satu ayat ini kamu harus menjawab ayat ini, tapi tidak boleh melihat yang lainnya. Yang dimaksud bahwa Yahudi dirubah menjadi kera, ini salah satu diantaranya alasannya. Ya sudah, terima kasihlah dengan waktunya pemirsa. Saya capek nanggapi orang begini ya.
Kalau nanti ada yang lebih bisa ditanggapi lagi, nanti saya akan angkat. Maaf ini panjang sekali ya. Assalamualaikum.